Musik. Hadirin dimohon berdiri. Sekali lagi, kita sambut dengan meriah Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Selvi Gibran Rakabuming di tempat acara ini. Tepuk tangan yang lebih meriah lagi. Tentunya menjadi suatu sukacita bagi Mamre GBKP dan GBKP atas kehadiran Bapak Wakil Presiden beserta dengan Ibu di tempat ini. Mari sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang lebih meriah. Mari kembali mengambil posisi kita masing-masing dan kita tetap berdiri. Mari untuk tetap berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Hadirin disilakan duduk kembali. Yang terhormat Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Selvi Gibran Rakabuming. Yang kami hormati Pangdam 1 Bukit Barisan Bapak Maijen TNI Rio Firdianto, Kapolda Sumatera Utara Bapak Irjen Pol Wisnu Hermawan, Bupati Deli Serdang beserta jajaran, Bupati Karo beserta jajaran, Ketua Umum Moderamen dan Ketua Umum BPP Mamre Gereja Batakaro Protestan beserta jajaran. Para Mamre Gereja Batakaro Protestan, hadirin dan tamu undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, mejuah-juah manbanta kerina. Puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa. Karena atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, pada hari ini Kamis 28 Agustus 2025, kita dapat berkumpul bersama pada acara peresmian pembukaan musyawarah pelayanan ke-7 Mamre Gereja Batakaro Protestan tahun 2025 dengan tema Mamre Sang Pendidik Sukacita. Tepuk tangan. Hadirin yang kami hormati, mengawali acara hari ini, marilah kita ikuti laporan Ketua Umum Panitia Musyawarah Pelayanan ke-7 tahun 2025, Bapak Thomas Arihta Sembiring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Shalom, 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 mojua-jua. Yang kami hormati, yang kami banggakan, dan yang kami sangat kasihi, Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran Rakabuming, beserta Ibu Selvi Gibran Rakabuming. Izinkan kami menyampaikan ucapan sukacita kami. Selamat datang di Retreat Center Gereja Batakaro Protestan dalam rangka musyawarah pelayanan Mamre ke-7 tahun 2025. Yang kami hormati Pangdam 1 Bukit Barisan Mayor Jenderal TNI Rio Firdianto. Selamat datang Bapak. Yang kami hormati Kapolda Sumatera Utara Inspektur Jenderal Polisi Hermawan. Selamat datang Bapak di tempat ini. Bupati Deli Serdang Bapak Dr. Asmiuddin Tamhan beserta jajaran. Bupati Kabupaten Karo hadir di tengah-tengah kita langsung. Bapak Inspektur Bapak Brigadir Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Antonius MM. Mohon maaf Pak Bupati, karena Bapak Bupati ini gelarnya banyak sekali.
Selamat datang serta jajarannya yang kami hormati Ketua Umum Moderamen Gereja Batak Karo Protestan, Bapak Pendeta Christian Iman Tabarus, beserta Bapak Pendeta Krismas Iman Tabarus, beserta Ibu Mata Ginting. Maaf Pak Pendeta, saya pikir tadi sudah ganti nama. Tidak lupa kami sampaikan salam hormat kami kepada Badan Pengurus Pusat Mamre GBKP yang hadir pada saat ini, Ketua Umum Penatua Edi Suranta Bukit, yang senantiasa bersama-sama panitia terus untuk menyelenggarakan kegiatan ini. Bapak Ibu sekalian, hadirin yang berbahagia yang hadir di tempat ini, yang besar tidak kami sebut gelar, yang kecil tidak sebut kami nama. Sore hari ini dan tepat hari ini 30 tahun Bapak Wapres Lembaga Organisasi Gereja Kaum Bapak GBKP telah melangkah 30 tahun di bulan Agustus ini. Bersamaan dengan itu kami menyelenggarakan agenda 5 tahunan, yaitu musyawarah pelayanan untuk memilih kepengurusan Mamre untuk 5 tahun ke depan. Tentunya di dalam musyawarah ini juga akan disusun berbagai program-program pelayanan Mamre yang nantinya terimplementasi, tentunya juga menjadi bagian daripada pemerintah untuk Mamre di setiap tempat bersama-sama pemerintah tetap turut melanjutkan pembangunan. Bapak Ibu sekalian, panitia sudah bekerja dan mengundang seluruh utusan-utusan dari seluruh Indonesia. Izin menyampaikan kepada Bapak Wakil Presiden dan Bapak Ibu sekalian, maka musyawarah pelayanan ini dihadiri Pak 660 delegasi utusan dari seluruh Indonesia yang ada di semua provinsi di Indonesia. Untuk itu, ini adalah momentum sejarah. Terlebih acara ini menjadi satu kegembiraan buat kami dengan hadirnya Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia. Kami yakin Bapak Wakil Presiden orang muda yang mempunyai masukan-masukan kepada kita semua nanti yang akan kita teruskan dalam program-program pelayanan. Mohon izin Bapak Wakil Presiden berkenan nantinya untuk membuka secara resmi musyawarah pelayanan Mamre GBKP ke-7 tahun 2025. Izin Bapak Wakil Presiden dan Bapak Ibu sekalian, izinkan kami untuk sepatah dua patah kata berbahasa Karo. Bapak Wapres yang kami cintai dan kami sayangi, orang Karo itu Pak, kalau ketemu enggak pakai bahasa Karo, katanya enggak kesampaian. Maju-ajua. Madmata Gerina Senina Sina Mamre. Pendeta kami Moria Zaitun Permata Ras PKKR. Maka endam
Singgo baci ibahan kami panitia pelaksana Mupel Enda. Si erdahin 3 bulan dengar. Ya, kami bekerja hanya 3 bulan. Ijen dama igejapi kami pasu-pasu ras pengkawali di bata pendahin panitia Enda erdalan alumuli. Maka ibas kesempatan Enda ikatakan kami manbanta. Apai akak mdu menghuli pendahin kami pujilah Tuhan. Apai akak mdu sila tenteng katakan teman kami. Enda ngecap pesan kami ibas kesempatan Mupel Enda. Demikian yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan ini. Di akhir laporan ini izinkan kami membaca sebaik pantun Bapak Wakil Presiden. Burung cenderawasih Pulau Irian hinggap di kayu. Terima kasih, demikian. Thank you. Maju-ajua. Terima kasih kepada Bapak Ketua Umum Panitia, Bapak Thomas Arita Sembiring. Bapak Ibu yang berbahagia, berikutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan Ketua Umum Moderamen Gereja Batakaro Protestan, Pendeta Krismas Imanta Barus MTH LM. Mejajua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Gibran, Pak Wakil Presiden yang kami hormati. Kami dalam tradisi Kristen juga memiliki sambutan yang sangat mirip dengan saudara-saudara yang kami kasihi dari agama Muslim. Dalam bahasa Ibrani kami sebut Shalom Aleichem warahmat Elohim wabarak hatof. Artinya, salam damai sejahtera surgawi dari Allah Bapa yang Maha Kasih akan menyertai dan memberkati engkau dengan segala sesuatu yang baik. Yang kami hormati, kami sayangi dan selalu kami doakan dalam setiap peribadahan kami di seluruh Indonesia, yaitu Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran, beserta ibu kami Selvi Gibran Rakabuming. Yang kami hormati Bapak Pangdam 1 Bukit Barisan beserta ibu. Yang kami hormati Bapak Kapolda Sumatera Utara beserta ibu. Bapak Bupati Deli Serdang beserta jajaran. Bapak Bupati Karo beserta jajaran. Saudara-saudariku kaum Bapak Mamre se-GBKP dan para undangan yang berbahagia. Hari ini kehadiran Bapak Wakil Presiden kita, Pak Gibran, sungguh mengobati kerinduan kami, Pak Gibran. 2024 tahun lalu, GBKP menyelenggarakan camp terbesar anak sedunia yang kami lakukan setiap 5 tahun sekali dengan menghadirkan anak. 20.000 orang beserta orang tuanya 10.000. GBKP telah mendapat 5 kali rekor dunia di dalam menghormati anak-anak. Dan pada bulan Mei kemarin kami mengundang Bapak Presiden atau Wakil Presiden Republik Indonesia untuk menghadiri sidang terbesar Gereja Batakaro Protestan. Kemarin mungkin tidak ada waktu, tapi hari ini terobatlah rindu Pak Gibran. GBKP adalah gereja Kristen Protestan yang berdiri pada tahun 1980, 135 tahun lalu di daerah Karo, tepatnya di Desa Buluh Awar, Kecamatan Sibulangit. Jemaatnya adalah suku Karo, bergabung dengan suku-suku lain yang ada di Sumatera Utara dan juga di seluruh Indonesia.
Gereja Batak Karo Protestan dibangun atas 4 pilar yang kami integrasikan sebagai jiwa dan darah kami sampai detik ini. GBKP itu beriman, berpengetahuan, membangun masyarakat yang sehat dan sejahtera. Jemaat kami ada sekitar 370.000 tersebar di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Bukan hanya suku Karo, tapi dari suku-suku lainnya. Kami suku Karo adalah suku yang sangat menjunjung tinggi nilai kekeluargaan, kekerabatan, kemanusiaan, dan memelihara lingkungan hidup. Karena kami masyarakat mayoritas petani, lingkungan adalah segalanya bagi kami. Masyarakat Karo yang mayoritas pertanian itu sekarang tersebar di seluruh Indonesia. Kami mengirim generasi muda kami yang terampil, hampir di setiap wilayah, menjadi sahabat masyarakat setempat, menjadi trainer pertanian. Saya sendiri sebagai ketua Sinode GBKP, tidak hanya belajar ilmu teologi dan filsafat agama, tapi saya juga belajar ilmu pertanian, sehingga saya bisa hadir di tengah masyarakat, sebagai sahabat bagi masyarakat jelata, sekaligus mengembangkan pelatihan pengembangan ekonomi kerakyatan. Tanah Karo adalah kabupaten yang sangat aman, sangat toleran. Belum pernah ada dalam sejarah keributan, pertikaian antara suku dan agama. Semua orang di Tanah Karo itu damai dan sejahtera. Mungkin Bapak Wakil Presiden bisa melihat gemuk-gemuk orang Karo ini. Kami disebut dengan masyarakat body tubeless. Kena paku pun tak kempes-kempes itu Pak Gibran. Kami berpikir positif dan masyarakatnya ceria dan gembira. Karena kami masyarakat petani, kami juga menjaga lingkungan ini dengan baik sekali. Tidak ada satu pabrik pun di Tanah Karo, kediaman kami ini Pak Wakil Presiden. Dan bagian terpenting bagi hidup kami adalah mendidik dan menyekolahkan anak sebagai prioritas tertinggi kehidupan masyarakat Karo. Kalau orang Karo duduk di kedai kopi, pertanyaan pertama bukan berapa hektar tanahmu, bukan berapa banyak hartamu, tapi berapa anakmu menjadi berkat dan berguna bagi masyarakat. Bagi orang Karo sangat memalukan jika anak kita tidak berguna bagi bangsa dan negara. Mupel Mamre kita kali ini dilakukan 5 tahun sekali. Temanya juga terarah pada filosofi kehidupan kami. Menjadi bapa atau Mamre sang pendidik sukacita. Mupel ini menjadi ajang evaluasi perjalanan hidup kaum bapa GBKP, sekaligus merencanakan program pelayanan pendidikan kaum bapa agar dapat hidup sebagai orang tua yang lebih baik lagi dalam keluarga dan masyarakat. Mamre berfungsi sebagai imam di tengah keluarga, bertanggung jawab, membimbing, mengayomi, menjaga keluarga untuk menjadi pribadi yang baik. Tempat kita berkumpul hari ini dinamai dengan Retreat Center. Luas komplek ini Pak Wakil Presiden sekitar 51 hektar. Kami membeli bukan karena ada uang. Kami mengumpulkan uang sedikit demi sedikit dari jemaat. Gerakan setengah meter setiap jemaat. Kami menjadi gereja yang menjaga lingkungan hidup, karena dari tempat ini mengalir air bersih ke kota Madya Medan. Tidak kami izinkan hutan di tempat ini dirusak atau ditebang. Karena itu kami nanti meminta bantuan Pak Presiden untuk menghimbau seluruh masyarakat, seluruh instansi supaya mengikut teladan yang sama agar menjaga lingkungan hidup ke masa depan. Retreat Center ini adalah tempat pendidikan, tempat orang menyegarkan diri, tempat mereka bermeditasi, kontemplasi, tempat orang juga mendapatkan pendidikan mental, moral, karakter. Moto kami di tempat ini, datang stres, pulang fresh. Selain itu tempat ini juga kami lengkapi bagi pelayanan sosial. Di sini ada panti asuhan, anak-anak yang tidak berorang tua. Ada juga anak-anak disabilitas. Ada juga tempat pelayanan bagi orang tua yang lanjut usia.
Ada training center bagi pengembangan ekonomi masyarakat. Kami memiliki CU, koperasi sebanyak 184 di Sumatera Utara. Dan kami memiliki bank perkreditan rakyat terbaik di Sumatera Utara. Doa GBKP, kiranya GBKP dapat menjadi berkat bagi masyarakat. Hari ini di depan Pak Gibran dan Ibu ada jeruk. Jeruk itu dari ladangnya Pak Jokowi, yang dia tanam di liang datas. 2 hari lalu kami panen. Kami orang Karo telah menyediakan ladang bagi orang tua yang kami hormati. Kehadiran Pak Gibran bagi kami adalah kehadiran Pak Jokowi yang sangat kami cintai masyarakat Karo. Satu-satunya presiden paling sering berkunjung ke Tanah Karo adalah bapaknya Pak Gibran. Saya sendiri sudah bertemu 6 kali dengan Pak Jokowi secara khusus pada waktu erupsi Gunung Sinabung. Dia hadir bersama kami dalam penderitaan kami. Pak Gibran, tahun 2009 mendatang, GBKP akan menjadi tuan rumah pelaksanaan sidang raya PGI nasional. 2009 yang sama, kami akan melakukan camp terbesar anak ke-6 yang akan dihadiri 20.000 ditambah 10.000 orang tua. Kami sungguh berharap jika ada waktu Pak Gibran hadir juga di antara kami, yang akan dilaksanakan pada bulan Mei 2029. Kehadiran Pak Wakil Presiden seperti hadir di Toraja. Kita bertemu di sana juga tahun lalu Pak Gibran. Kami akan sungguh merasa tersanjung terhormat jika kejadian yang sama akan terulang, mengangkat martabat dan memotivasi kami orang Karo. Hari ini hampir seluruh masyarakat Karo dari Kota Medan menyapu halaman ketika Pak Gibran datang. Kami anjurkan setiap orang bisa melihat Pak Gibran. 3 kali saja Pak Gibran hadir di Tanah Karo ini, saya kira ini akan menjadi kota wisata terbersih untuk menyambut kehadiran Pak Gibran. Catatan tambahan, Pak Gibran yang kami sayangi, kami ada bersama Bupati Karo di tempat ini. Tanah Karo adalah satu-satunya kabupaten yang tidak memiliki rumah sakit daerah di Sumatera Utara. Karena itu, Pak Gibran, kami berdoa, kiranya diizinkanlah Tanah Karo memiliki rumah sakit umum daerah. Beberapa bulan lalu, kami mendengar pidato Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto yang berkata akan dibangun 66 rumah sakit umum daerah di seluruh Indonesia. Berkenanlah mengalokasikan 1 saja di Tanah Karo tercinta. Bapak Bupati kami ini kader Gerindra, bupatinya Gerindra. Kiranya Pak Presiden akan mengangkat kader-kadernya di Tanah Karo. Itulah doa kami, Pak Gibran. Berikutnya, kami GBKP akan mengutarakan sedikit suara rakyat. Di sekitar tempat ini ada pembangunan kuburan sangat berkelas seperti San Diego di Jakarta. Itu dikelola oleh para investor dengan cara yang tidak benar. Ada puluhan hektar tanah masyarakat kami menjadi hilang. Masyarakat terprovokasi dan sistem sosial kami juga menjadi rusak. Kiranya ini juga bisa nanti menjadi sebuah perhatian dari pemerintah. Lalu kami mendengar ada pengembangan TN-TN di beberapa provinsi termasuk di Riau. Saya berada sebulan di sana, tinggal bersama masyarakat yang terusir dari tanah. Ada sekitar 1.800 keluarga, secara khusus 300 kepala keluarga jemaat kami, 250 orang anak kehilangan pendidikan. Kami tahu ini adalah program yang tidak bisa dibantah, karena TN-TN ini sudah lama dianggarkan, diprogramkan oleh negara.
yang kami rindukan. 250 orang anak kami kiranya tidak kehilangan pendidikan. Karena kami berkomitmen mempersembahkan anak-anak GBKP menjadi berkat bagi bangsa dan negara, menyongsong Indonesia emas dengan membawa generasi muda menjadi penerus bangsa dan negara kami. Kami tidak meminta agar TN-TN dibubarkan, tetapi anak kami jangan kehilangan masa depan. Lalu di tempat ini, Pak Wakil Presiden, lokasi yang kami beli dengan uang kecil, belakangan ini digarap oleh satu perusahaan raksasa yang tidak bisa kami lawan dengan kekuatan. Gereja tidak bisa berkelahi, gereja tidak bisa jahat. Kami tidak bisa memukul orang, kami tidak bisa membenci. Tanah kami hilang sekitar 4 hektar, diambil oleh PT Capital Group. Kami tahu orangnya ada di Jakarta. Kami mohon, mungkin satu patah dua kata saja Pak Wakil Presiden berbicara, mereka akan mendengar. ATR BPN Sumatera Utara telah berkata bahwa tanah yang mereka ambil itu benar-benar salah objek adanya. Sehingga satu ucapan saja dari Wakil Presiden, kami percaya mereka akan mendengar. Lalu sebagai anggota masyarakat, Bapak Gibran yang kami kasihi, kami sungguh rindu selalu untuk bisa berkomunikasi dan bertemu dengan Bapak. Sebagai orang tua kami memiliki rencana akan menghadap Presiden dan Wakil Presiden. Kami melakukan simposium yang kami sebut dengan Quadruple Helix. Pertemuan para politisi, entrepreneur, cendekiawan, para pelajar dan tokoh masyarakat. Kami hendak membawa pikiran terbaik yang ingin kami sumbangkan bagi bangsa dan negara. Kami tidak meminta uang, tapi kami menyumbangkan ide dari orang-orang Karo tercerdas seluruh Indonesia. Karena kami ingin berkontribusi positif bagi bangsa dan negara. Oleh karena itu kiranya Pak Wakil Presiden berkenan memberi izin akses siapakah staf melekat Pak Wapres yang bisa menjadi jalan kami mengutarakan doa-doa kami sehingga sampai ke hati Pak Gibran. Sebagai penutup, saya tutup juga dengan pantun. Sejuta bangga dikunjung oleh Pak Gibran, orang muda yang ditakdir menjadi wakil presiden. Kami berdoa kiranya Tuhan selalu buka jalan, akan diberkati menjadi pemimpin yang selalu sukses. Terima kasih. Terima kasih Ketua Umum Moderamen Gereja Batakaro Protestan atas sambutannya. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya, marilah kita simak bersama sambutan Wakil Presiden Republik Indonesia. Dilanjutkan dengan pemukulan gong sebagai tanda peresmian pembukaan Musyawarah Pelayanan ke-7 Mamre Gereja Batak Karo Protestan tahun 2025. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, sebelum saya mulai sambutan ini, ada beberapa hal yang harus saya sampaikan. Minggu lalu, saya berkunjung ke Poso, Sulawesi. Di situ saya mengunjungi saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah gempa. Saya kunjungi ke posko pengungsian, saya mengunjungi sekolah darurat, saya juga mengunjungi korban di rumah sakit.
kebanyakan korban ini adalah Bapak Ibu lansia-lansia yang pada saat itu sedang beribadah di gereja. Maka dari itu Bapak Ibu, mari kita doakan bersama, semoga saudara-saudara kita yang ada di Poso segera bangkit, segera pulih, segera diberikan kesembuhan dan bisa beraktivitas normal kembali. Amin. Nah, ini salah satu lansia yang kemarin saya kunjungi. Ini kabarnya ada beberapa yang sudah kembali ke rumah, ada yang akan dirujuk di Kota Palu. Kita doakan semua segera pulih kembali. Bapak Ibu yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, shalom, shalom. Selamat sore semua, sehat semua. Sebelum saya mulai, ini mungkin saya harus langsung menanggapi keluhan-keluhan dari Pak Pendeta tadi ya. Jadi saya sebelum menuju ke tempat ini, saya ada di rest area depan sana, Pak Pendeta. Dan perwakilan-perwakilan keluarga, tadi ada yang datang ke sini juga, sudah melaporkan kasus pertanahan yang menyangkut tanah makam tadi. Nanti akan segera kita tindak lanjuti. Nanti saya minta tolong Pak Kapolda, semua yang ada di sini, Pak Bupati, nanti untuk bisa mengawal progres dari sengketa tanah ini. Dan ya kita ingin kasus ini cepat selesai dan kita tidak ingin ada masyarakat yang dirugikan. Itu ya Pak Pendeta, mohon izin lapor dulu biar semuanya clear, nanti saya pulang ke Jakarta juga clear semua. Pasti kami kawal ya. Kita buka dulu dengan pantun ya Bapak Ibu ya. Makan mie goma pakai air tape, ditambah andaliman dicampur terasi, mejuah-juah mamre GBKP, terus jaga persatuan dan perkuat nilai toleransi. Ini setiap saya datang ke acara-acara yang melibatkan warga masyarakat Batak ini pasti meriah sekali. Semuanya ceria-ceria, semangat-semangat semua. Dan kalau berjabat tangan itu semangat sekali. Tahun lalu juga kebetulan pada waktu malam Natal ya, saya dan istri juga ikut meramaikan acara Natal di Medan. Ini juga gereja Batak ini. Ya ini, saya lupa di mana. Itu ramai juga. Suasananya penuh sangat meriah dan yang terpenting acaranya lancar semua kemarin saya lihat ya. Dan wah ini saya juga sempat bagi-bagi kado Natal untuk anak-anak yang di sana. Ramai sekali. Kita mengunjungi beberapa gereja dan yang termasuk paling ramai yang ada di Medan itu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tadi pada waktu penyampaian sambutan dari Pak Pendeta sudah dipaparkan beberapa keluhan-keluhan dan mungkin nanti arah musyawarah ini untuk 3 hari ke depan. Tadi beliau menyampaikan masalah bagaimana masyarakat Karo itu fokus ke pertanian. Sebenarnya ini sangat inline dengan
program prioritas dari Bapak Presiden. Beliau di berbagai kesempatan selalu menyampaikan masalah swasembada pangan, masalah pertanian. Jadi kalau di beberapa kunjungan terakhir saya banyak bendungan yang saya kunjungi. Kita ingin menyelesaikan pembangunan bendungan itu agar ya, masalah pengairan, masalah kekeringan itu bisa teratasi. Lalu masalah pupuk kita selesaikan juga, masalah distribusi pupuk, mafia pupuk, regulasi yang tumpang tindih, ini juga coba kita selesaikan. Lalu tadi Pak Pendeta juga menyampaikan masalah pendidikan, ini juga anggaran pendidikan di tahun ini dan di tahun depan ini juga cukup besar. Dan tadi sebelum ke lokasi ini, saya dan Pak Bupati Deli Serdang mampir ke sekolah rakyat. Jadi untuk program pendidikan, Pak Presiden punya program sekolah rakyat, ada asramanya, anak-anaknya makan 3 kali sehari di situ. Nanti di bulan September, 1 anak dilengkapi 1 laptop untuk belajar. Jadi kita pengen, ini adalah sekolah khusus untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu. Jadi kita ingin memastikan mereka mendapatkan pendidikan yang baik, mindset-nya juga harus dirubah. Karena mereka tinggal di asrama, otomatis nanti lebih mandiri, tidak ketergantungan dengan orang tua, nyuci sendiri, tidur sendiri, semuanya sendiri. Jadi nanti kalau sudah lulus, insya Allah anak-anak ini yang nanti gantian menolong orang tuanya. Jadi ini saya minta tolong karena di sini ada 2 bupati, saya minta tolong agar program ini bisa dijalankan dengan baik, bisa tepat sasaran, dan anak-anak yang menerima manfaatnya benar-benar bisa nanti bisa jadi orang sukses. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sekali lagi selamat melaksanakan musyawarah untuk seluruh keluarga besar Mamre GBKP. Bapak-bapak, amang-amang, semua di sini adalah toladan, panutan yang memiliki tanggung jawab besar untuk lingkungan sekitar. Untuk itu sekali lagi saya berharap musyawarah ini bisa melahirkan gagasan dan terobosan yang sekali lagi harus memperkuat komitmen dan konsistensi GBKP dalam menjaga persatuan untuk melindungi keutuhan Indonesia sebagai bangsa yang majemuk. Jadi nanti saya mohon hasil musyawarahnya harus sinergi dengan program dan visi misi dari Bapak Presiden, masalah pendidikan, masalah pangan, masalah tadi disampaikan masalah lingkungan, ini semuanya harus nanti bisa kita jalankan bersama. Program dari Bapak Presiden tidak ada artinya kalau tidak bisa dinikmati warganya. Tidak ada artinya kalau tidak tepat sasaran. Ini yang paling penting. Dan Bapak Ibu, beberapa minggu lalu saya juga berkunjung ke salah satu daerah. Ya, tidak perlu saya sebut nama daerahnya apa. Nah, ini di sini sedang dilakukan proses trauma healing, terutama untuk anak-anak. Jadi di sini mereka sedang menjalani pendampingan agar mereka nanti tidak takut untuk melakukan aktivitas-aktivitas kembali. Ini kebanyakan korbannya anak-anak. Tapi saya yakin kalau di sini tidak ada. Mungkin Bapak Ibu menebak-nebak ini lokasinya di mana? Enggak usah disebut. Enggak usah disebut.
intinya persoalannya udah selesai pada saat saya ke sana. Makanya saya titip di sini kan Forkopimdanya lengkap. Bupati ada 2, Kapolda, Pangdam lengkap semua. Ada tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh adat. Ya, saya titip kalau ada gesekan, kalau ada percikan-percikan kecil, itu segera diselesaikan. Jangan menunggu besar, jangan nunggu masalahnya bertumpuk-tumpuk, selalu buka pintu dialog, itu yang paling penting. Dan juga melibatkan FKUB, lintas agama. Jadi semuanya harus duduk bareng, dibicarakan bareng-bareng, ya jangan sampai kejadian-kejadian seperti ini terulang lagi. Tapi saya yakin kalau di sini semuanya damai, semuanya saling mengasihi, menomorsatukan toleransi, dan kalau saya lihat di sini kompak semua ini Bapak Ibunya. Ini contoh sederhana saja. Suku Batak, ada Batak Karo, Toba, Pak-Pak, Mandailing, Simalungun, Angkola, semua punya budaya dan adat istiadat masing-masing. Ini harus kita rawat bersama, kita jaga bersama, karena ini adalah kekayaan bangsa kita. Sekali lagi, saya tidak pernah bosan-bosan untuk mengingatkan, mari terus jaga persatuan dan kesatuan. Jangan jadikan perbedaan sebagai pemecah belah. Jadikan perbedaan sebagai kekuatan yang saling mengisi dan menyempurnakan. Jangan mudah terprovokasi, hadapi dengan kepala dan hati yang dingin. Ini saya yakin di sini semuanya bawa smartphone, semuanya pegang HP. Jangan terpancing dengan berita-berita yang tidak benar. Jangan terpancing dengan berita-berita yang mungkin Bapak Ibu baca belum yakin kebenarannya. Jadi kita harus pintar menyaring mana yang berita yang benar, mana berita yang baik. Kita tidak bisa langsung menghakimi atau langsung share ke WA group, harus kita saring dulu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebagai penutup, ini saya titip ke Pak Bupati Karo, Bupati Deli Serdang. Ini nanti keluhan-keluhan dari warga, keluhan-keluhan dari Pak Pendeta dan Bapak Ibu semua yang ada di sini mohon dikawal. Nanti kami dari pusat juga akan ikut mengawal biar keluhan-keluhan yang masuk tadi bisa terselesaikan. Dan intinya negara harus hadir, jangan hanya backup perusahaan besar, kita pengen warga terlindungi, warga lokal, tokoh adat, tokoh masyarakat jangan sampai tersingkirkan karena ada pemodal besar. Dan sekali lagi Pak Pendeta, tadi warga-warganya sudah saya temui, insya Allah nanti kami kawal. Dan saya minta tolong program-program dari Bapak Presiden, program prioritas beliau mohon disinergikan. Tadi sudah ada sekolah rakyat. Saya mohon juga program-program lain seperti cek kesehatan gratis, ini mohon bisa dimanfaatkan dengan baik oleh warga. Bapak Ibu sudah tahu cek kesehatan gratis ya di puskesmas? Ada yang sudah pernah coba? Bisa dimanfaatkan pada saat ulang tahun.
Jadi Bapak Ibu bisa datang ke puskesmas, cek jantung, cek darah, cek gigi, mata, semuanya gratis. Jadi jangan menunggu sakit dulu baru ke puskesmas atau rumah sakit. Justru pada saat masih muda, masih umur-umur segini harus lebih sering cek. Jadi nanti penyakit-penyakitnya ketahuan, jadi nanti pengobatannya bisa lebih dini. Ini penting sekali. Jadi di puskesmas sudah ada pengecekan kesehatan gratis. Saya yakin di sini juga sudah ada yang menerima KIS, mohon dimanfaatkan dengan baik. Dan tadi saya titip Pak Bupati untuk masalah pertanian, ini mohon dikawal benar, karena Pak Presiden punya concern yang sangat besar di bidang pertanian. Mohon untuk harga-harga di lapangan, mohon selalu dicek. Distribusi pupuk, mohon selalu dimonitor. Jangan sampai nanti harga-harga di pasaran tinggi. Kemarin saya baru saja pulang dari Kalimantan yang tinggi minyak kita. Ini mohon segera ditindaklanjuti, ada apa-apa bisa dilaporkan dengan kami, nanti dari kementerian terkait akan melakukan intervensi juga. Bapak Ibu, terima kasih semua. Tadi juga Pak Pendeta berpesan, Pak Presiden ke-7 sudah sering ke sini, kalau gitu ya saya akan lebih sering ke sini. Kalau diundang. Ya, itu kan tadi undangan acara ini saya baca itu 2 minggu lalu atau minggu lalu. Jadi begitu saya baca ada acara besar di sini, langsung saya suruh protokol dan teman-teman lain untuk mengagendakan acara di sini. Ini tadi saya terbang dari Jakarta 2,5 jam, darat ya hampir 2 jam. Tapi capeknya hilang pas ketemu Bapak Ibu semua. Ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Saya izin untuk melanjutkan ke lokasi berikutnya. Terima kasih, semoga acara musyawarahnya lancar dan bisa menghasilkan program-program yang baik dan sekali lagi bersinergi dengan pemerintah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan mendampingi Wakil Presiden Republik Indonesia, Bupati Deli Serdang, Bupati Karo, Ketua Umum Moderamen GBKP, Ketua Umum BPP Mamre, dan Ketua Umum Panitia Pelaksana untuk pemukulan gong. Baik, pemukulan gong akan kami pandu pada hitungan 3, 2, 1. Berikan tepuk tangan yang meriah. Mari dengan demikian musyawarah pelayanan ke-7 Mamre Gereja Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia, sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terselenggaranya acara pada siang hari ini, sejenak marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Pendeta Darius Rinaldi Sembir. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dengan ungkapan syukur dan rasa sukacita, Bapak Wakil Presiden telah membuka musyawarah pelayanan Mamre yang ke-7. Mari kita bersatu di dalam doa, menurut iman dan keyakinan kita masing-masing.
saya akan bawakan di dalam agama Kristen Protestan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas kasih karunia dan rahmat yang Engkau berikan di dalam hidup kami. Hari ini di sini, baik kami seluruh peserta musyawarah pelayanan Mamri yang ke-7, bersama-sama dengan pimpinan negara kami, Bapak Wakil Presiden, yang telah berkenan datang dan hadir guna membuka pelaksanaan musyawarah pelayanan Mamri Gereja Batak Karo yang ke-7. Kami datang ke hadirat-Mu untuk mengucap syukur dan mengucapkan terima kasih, serta bermohon agar kiranya Tuhan tetap memberkati pelaksanaan musyawarah pelayanan Mamri yang ke-7 ini, yang akan kami lakukan mulai hari ini, tanggal 28 Agustus sampai dengan 31 Agustus 2025. Kiranya semua kegiatan yang kami lakukan dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan keputusan-keputusan yang terbaik, terlebih di dalam saran dan masukan yang telah diberikan atas bimbingan Bapak Wakil Presiden, sehingga semakin nyatalah peran Gereja Batak Karo Protestan di dalam mendukung program-program pemerintahan kami menuju masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Kiranya Tuhan tetap memberkati dan melindungi kami. Terlebih juga kami berdoa kepada para pemimpin bangsa kami, baik Presiden beserta dengan Wakil Presiden, terkhusus kepada Bapak Wakil Presiden yang saat ini datang hadir di tengah-tengah kami. Kami berdoa kiranya Tuhan tetap memberikan kesehatan, memberikan hikmat kebijaksanaan, serta kesuksesan di dalam menjalankan tugas-tugasnya, di mana setiap persoalan-persoalan yang ada, semua dapat diselesaikan dengan baik. Masalah menjadi emas bagi kemuliaan Allah. Masalah menjadi bagian bagi kami untuk dapat semakin mempersatukan, mempererat kebersamaan, semakin bersatu membangun bangsa dan negara kami. Sesaat lagi pemerintahan kami akan meneruskan perjalanannya. Kiranya Bapak tetap memberkati Bapak Wakil Presiden beserta dengan seluruh jajarannya di dalam setiap tugas dan pekerjaannya, sehingga di dalam pekerjaan itu nama Tuhan juga tetap dipermuliakan. Dan kami akan melanjutkan musyawarah pelayanan Mamri yang ke-7 ini. Berkati kami semua. Demikianlah doa ini kami sampaikan di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan melaksanakan sesi foto bersama. Kepada juru foto kami mohon menempatkan diri di atas panggung. Hadirin dimohon berdiri. Baik, Bapak dan Ibu, foto bersama akan kami pandu dengan hitungan mundur 3, 2, 1. Sekali lagi dengan gaya semangat Mamre, 3, 2, 1. Kami ucapkan terima kasih.
Dengan demikian acara peresmian pembukaan musyawarah pelayanan ke-7 Mamre Gereja Batakaro Protestan tahun 2025 selesai. Kami ucapkan terima kasih kepada Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Selvi Gibran Rakabuming yang telah berkenan hadir pada acara hari ini. Selanjutnya, Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Selvi Gibran Rakabuming berkenan meninggalkan tempat acara.
Cek. Kita break sebentar. Kena peserta Mupel, saya sekaligus berhubungan dengan sekretariat ngaturkan kena registrasi BGP logistik guna persiapan Mupel ta. Membantah kena elo setiap klasis, gelar berhubungan ras sekretariat panitia.